Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kami segenap hamba Tuhan terus berdoa supaya Tuhan menyertai dan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah badai COVID ini ada anugerah dan pertolongan Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan pesan pastoral bagi setiap kita. Pesan ini saya ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manase dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manase mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Manase adalah seorang raja yang sangat jahat luar biasa. Alkitab mencatat Manase seorang yang begitu jahat sehingga begitu mendukakan hati Tuhan. Bahkan anak-anaknya dijadikan korban persembahan kepada dewa-dewa asing yang di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang mendukakan hati Tuhan itu, Tuhan tetap mengasihi Manase. Sebab itu di ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manase dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Mereka tidak menghiraukan firman Tuhan. Ketika Tuhan berbicara dengan lemah lembut, Manase tidak mendengarkannya. Sebab itu Tuhan Allah berbicara dengan cara yang lain. Dikatakan di ayat yang ke-11, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Dan Manase ditangkap. Kemudian Manase dalam keadaan yang sengsara. Alkitab mencatat di dalam keadaan yang terdesak. Allah berbicara pelan, Manase tidak mendengarkan. Allah perlu memakai megafon supaya Manase boleh menyendengkan kembali telinganya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, belajar dari pengalaman Manase, kita juga seharusnya bisa belajar. Seringkali Tuhan berbicara dengan lembut, kita mengabaikannya. Tuhan perlu memakai kondisi-kondisi yang luar biasa. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Tuhan mengizinkan kita dalam keadaan yang terdesak supaya kita boleh ada waktu mendengar suara Tuhan. Nah saudara, poin yang saya ingin sampaikan hari ini, ketika Manase mendengarkan suara Tuhan, dikatakan Manase kemudian merendahkan dirinya di hadapan Allah, dia berdoa dan Tuhan mengabulkan doanya. Bahkan dikatakan Tuhan memulihkan Manase, sehingga Manase mengakui bahwa Tuhan itu adalah Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bertanya di tengah-tengah badai COVID ini. Selama ini apakah yang menjadi Allah atas hidup kita? Apakah yang menjadi Tuhan atas hidup kita? Mungkin saat ini Tuhan berbicara kepada kita dan Dia ingin mengubahkan kita. Saudara, terlalu mudah bagi Tuhan untuk mengubah keadaan yang ada di luar kita. Tetapi semuanya itu menjadi sia-sia jikalau hati kita kepada Tuhan tidak pernah berubah. Sebab itu Tuhan sangat konsen, sangat peduli kepada keadaan hati kita. Hati kita lah yang menjadi pusat perhatian Allah. Hati kita lah yang Tuhan ingin ubahkan, yang ingin pulihkan. Dan ketika hati kita dipulihkan, maka Allah itu dapat mengubah kehidupan kita.
Mari bertanya di tengah-tengah badai COVID yang kita terus masih alami dan mungkin masih panjang. Mari, di manakah Tuhan di tengah-tengah badai COVID ini? Dan mari kita bertanya, apakah yang Tuhan ingin ubah dalam diriku di tengah-tengah badai COVID ini? Ketika kita mendapatkan jawaban apa yang Tuhan ingin ubahkan dalam hidup kita di tengah-tengah badai COVID ini, kita akan mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Pemulihan spiritual, kita boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Dan kita boleh berdampak. Dengan perubahan yang terjadi, kita boleh hidup berdampak bagi kerajaan Allah. Pagi ini atau hari ini saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Agar Tuhan mengubah Bapak Ibu dan memakai kehidupan Bapak Ibu menjadi dampak di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Mari taruh tanganmu di dada. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan badai COVID ini. Tuhan, berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu. Dan tolonglah anak-anak-Mu untuk boleh mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan ingin ubahkan dalam hati mereka. Dan biarlah Tuhan di dalam anugerah-Mu, Engkau mendatangkan pemulihan atas hidup anak-anak-Mu. Sehingga setiap anak-anak-Mu ini boleh menjadi berkat yang maksimal bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman, tambahkan kekuatan, tambahkan kerinduan bagi setiap anak-anak-Mu. Rindu untuk diubahkan supaya mereka boleh mengalami pemulihan. Rindu untuk boleh dipulihkan supaya mereka boleh berdampak bagi kerajaan Allah. Sama seperti Manase, Tuhan ubahkan. Kami percaya Engkau juga mengasihi kami dan ingin mengubah kami. Ubahlah kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi alat-Mu berdampak bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu. Amin.